Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Suryani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SDN 1 Kopeng yang kami banggakan, kami hormati, kami cintai, yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya dalam saya mengikuti program guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, kami sudah sampai di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau lebih tahu, tetapi kita akan belajar bersama, kita akan mengambil hal-hal yang penting dan kita terapkan di dalam kelas kita. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak. Konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari yaitu yang pertama perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, pembelajaran kita dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata diferensiasi itu apa? Artinya apa? Different dalam bahasa Inggris. Apa? Perbedaan atau perbedaan? Betul, berbeda, perbedaan. Jadi ketika kita mengajar di dalam kelas, siswa-siswi yang kita hadapi mereka berbeda. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, prinsip dalam pembelajaran kurikulum Merdeka disebut dengan berdiferensiasi. Kita harus menuruti kebutuhan mereka, gaya belajar mereka. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Bisa ada yang melalui melihat saja bisa, mendengar saja bisa, kemudian juga dengan mempraktekkan dan sebagainya. Lanjut Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu mengendalikan. Nah, kalau secara awam itu mungkin yang pertama seperti nampak di gambar ini, bahwasanya dengan mengontrol semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Jadi di dalam kelas kalau kita mengontrol anak-anak itu dapat menimbulkan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, teori kontrol ini juga menerangkan bahwasannya kritik dan membuat rasa bersalah anak
kadang kita seperti apa ya? Seperti mendikte anak itu dapat menguatkan karakter mereka. Dan kita itu memposisikan sebagai orang tua, orang dewasa boleh untuk mengkritik atau memberi masukan kepada anak. Ngoten niki gambaran yang aslinya tidak benar. Jadi kita tidak boleh merasa sebagai guru, sebagai orang yang sudah tua selalu mendikte anak. Ngoten, maksudnya seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, dalam kurikulum Merdeka kita harus merubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Dimana kalau zaman dulu itu kebutuhan siswa itu sepertinya sama. Kita sebagai guru memberi, kemudian siswa hanya diam, begitu, ya. Tapi menurut perkembangan zaman, ternyata realitas siswa itu kebutuhannya berbeda. Lanjut, dari Pak yang tadi. Kemudian ada persepsi juga kalau zaman dulu semua orang itu melihat hal yang sama. Paling siswaku tak beri ini, misalkan penjumlahan dengan cara diajar 1 tambah 1 sama dengan 2 dengan cara seperti itu, siswa sudah paham semua. Misalkan kita tidak apa ya, tidak menelaah mana murid yang belum paham, mana murid yang belum mengerti. Nah, ternyata setiap siswa itu memiliki gambaran yang berbeda. Kadang kita menerangkan panjang lebar, mereka pikirannya kemana-mana. Ada kalau ibu, nah itu juga perlu kita perhatikan dalam mengajar di kelas. Kemudian dulu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini juga agak keliru, ya. Menurut, jadi kita biasanya menuntut siswa untuk menurut kita supaya memiliki pandangan yang sama dengan kita. Itu juga ampun, ya. Karena mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mereka memiliki jiwa pengetahuan juga yang berbeda-beda dalam menghadapi sesuatu hal. Kritik, ngaten nggih. Nah, dalam kurikulum Merdeka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa yang ada di luar yang dihadapi itu berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau zaman dulu setiap siswa melakukan suatu kesalahan, kita selalu memarahi, selalu ditanyai kenapa kamu seperti itu. Nah, itu ternyata tidak baik juga Bapak Ibu. Ternyata mereka itu melakukan suatu kesalahan ada maksud tertentu. Misalkan kok mereka itu terlambat, mereka tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, itu ada latar belakangnya. Kemudian kita juga beranggapan dulu orang lain bisa mengontrol saya. Kita hanya nurut, patuh, begitu, ya. Nah, pada kenyataannya yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Di perkembangan zaman yang begitu cepat ini, ya, baik ilmu pengetahuan dan teknologinya, jadi semua kontrol itu yang ada yang membawahi diri kita sendiri. Ini juga sangat bermanfaat bagi kita di dalam dunia pendidikan, juga sangat bermanfaat, ya. Selanjutnya, dulu kita juga ada pandangan saya bisa mengontrol orang lain. Jadi seperti menekan, ya. Siswa itu kita tekan, kita di bawah peraturan kita terus. Nah, pada kenyataannya kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain harus seperti kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Maksudnya begini, kita selalu memaksakan kehendak, keinginan kepada siswa. Nah, itu juga tidak baik Bapak Ibu.
Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau dulu itu kompetisinya sangat kuat, jadi harus ada yang menang, ada yang kalah. Ternyata sekarang di kurikulum merdeka itu kita harus menang semuanya, harus merdeka semuanya, begitu. Lanjut. Yang kedua, kita sampai yang kedua nih Bapak Ibu tentang disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya begini Bapak Ibu, disiplin positif itu bertujuan dan mengarah ke perilaku ke arah yang lebih baik pada anak-anak. Tapi dengan tanpa adanya penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Seperti itu secara singkatnya. Selanjutnya Bapak. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang kita terapkan di Indonesia saat ini, kurikulum merdeka, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Seperti yang ditampilkan di sini juga Bapak Ibu, ada Ibu Primary Years Program, kemudian 9 pilar karakter juga ada. Lanjut Bapak. Baik, di budaya positif ini kita juga mendapatkan ilmu tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia dilahirkan dari bayi, mereka memiliki kebutuhan yang sangat dasar Bapak Ibu. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yang pertama bertahan hidup Bapak Ibu atau survival. Jadi kita hidup, kita lahir, yang pertama adalah kebutuhan kita untuk hidup, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Kemudian kesenangan dan juga penguasaan. Di sini kita juga belajar tentang motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku itu ada motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, begitu juga kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Sebagai contoh, setiap hari Senin pasti anak-anak pas upacara memakai topi atau dasi dan atribut yang lain karena menghindari suatu hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, misalkan di dalam kelas kita masih memberikan peringkat kepada anak. Bagi yang peringkat 1, 2, 3 kita beri penghargaan atau memberikan
hadiah. Nah, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling tepat sekali yang terakhir ya. Dalam berperilaku, siswa kita tuntut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menurut hati nurani mereka sendiri. Kalau saya berbuat ini itu supaya dampaknya karena keinginan sendiri dan tidak ingin memperoleh, supaya tidak dihukum, supaya tidak mendapat penghargaan. Intinya ikhlas, ngaten ya Bapak Ibu. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini mendisiplinkan anak ternyata dengan memberikan hukuman penghargaan itu kurang benar Bapak Ibu. Karena dengan hukuman itu bisa saja menyakitkan. Kadang anak-anak merasa sakit hati, kemudian merasa seperti di napa nggih? Iya, seperti di pojokkan. Nah, nggih. Ternyata memberi hukuman itu dampaknya seperti itu. Kemudian juga mereka tidak nyaman. Di rumah masih kepikiran, mau tidur kepikiran, mau makan kepikiran, kasihan sekali. Kemudian ketakutan. Ternyata dengan memberikan hukuman itu juga menyebabkan ketakutan pada anak. Dan murid menyembunyikan kesalahan. Nah ini, jangan sampai kita menciptakan hal seperti itu. Dengan memberikan hukuman itu kadang-kadang malah siswa delik-delik, sembunyi. Kemudian murid juga menjadi rendah diri. Rendah diri itu apa? Merasa tidak bisa apa-apa, merasa apa-apanya salah, ya. Nah, memberi penghargaan pun juga ternyata baik Bapak Ibu. Tidak efektif ternyata. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena kita harus ribet mempersiapkan dulu. Kita, misalkan ini nanti akan saya adakan ulangan. Bagi yang nilainya 100 akan saya berikan permen misalkan. Akan saya berikan buku misalkan. Itu kita harus mempersiapkan dari awal. Tidak efektif dan merusak hubungan, menyebabkan kesenjangan sosial pada anak. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan atau hadiah menjadi merasa berkecil hati, mematikan kreativitas. Jadi setiap anak itu unik Bapak Ibu. Ketika lahir mereka itu punya keunikan sendiri-sendiri. Walaupun anak itu misalkan dalam akademik tidak bisa, tetapi mereka punya keistimewaan tersendiri. Entah itu dalam olahraga, kesenian, mungkin juga dalam dunia usaha nantinya kalau sudah dewasa. Mereka itu memiliki bakat tersendiri. Apabila kita selalu memberikan penghargaan bagi yang bisa, nanti yang murid yang tidak bisa sesuai dengan apa yang kita misalkan yang mendapatkan nilai 100 yang kita berikan penghargaan, kemudian yang tidak mendapat nilai 100 tidak kita berikan penghargaan. Kadang mereka merasa aku ya malas begitu. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Maka dari itu di kurikulum Merdeka itu tidak ada peringkat, Bapak Ibu. Tidak ada ranking sekarang ya. Semua siswa adalah sama, disamaratakan, sama semuanya. Karena hal-hal seperti itu justru akan merampas hak anak tersebut. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses yang bagus seperti ini Bapak Ibu. Dengan konsekuensi dan restitusi yang paling bagus nanti restitusi Bapak Ibu. Saya terangkan untuk konsekuensi. Itu dampaknya penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian perlu respon, murid menghormati peraturan,
kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Apabila kita memberikan konsekuensi itu juga tidak efektif, ya. Yang paling efektif adalah dengan cara restitusi, Bapak Ibu. Dengan cara restitusi itu kita akan mendapatkan murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menjadi menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi akan kita bahas di selanjutnya. Lanjut, Niki. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, Bapak Ibu. Restitusi itu apa dong? Apakah Bapak Ibu baru mendengar kali ini? Iya, restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ciri-cirinya bagaimana tahapannya? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan tetapi tidak memaksakan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hatinya, jadi menyadarkan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Ini ada sebuah kasus, Bapak Ibu, contoh, ya. Ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin Bapak Ibu sering sekali menghadapi hal ini, ya, di kelasnya. Tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana langkah kita yang terbaik? Contoh untuk hukuman, ya. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Ini zaman dulu, ya, jadul. Tidak mengerjakan PR, keluar hormat kepada bendera 10 menit. Ampun dilakukan, jangan dilakukan lagi. Kemudian guru marah menjadi murid takut. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Dengan nada tinggi. Itu sudah membuat murid ketakutan. Nah, terus juga kita dulu melaksanakan ini juga, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Pernah, Bapak Ibu? Pernah, saya sendiri juga pernah. Kamu tidak mengerjakan PR, ayo keluar sana, dikerjakan di luar. Peng 10 lembar. Kasihan sekali, ya. Ternyata itu tidak menjadikan anak efek jerah, tidak efektif. Contoh lagi, guru tegas, siswa menghormati peraturan. Belum tentu, Bapak Ibu. Kalau kita tegas, itu belum tentu siswa itu akan nurut atau patuh. Kita harus bisa merogoh hatinya, ya. Nah, cara yang tepat, langkah tertepat seperti tadi yang saya terangkan dengan restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Keyakinan kelas itu yang seperti apa? Apakah Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar, membaca keyakinan kelas? Sudah? Belum? Saya terangkan sedikit. Keyakinan kelas itu kalau zaman dulu namanya peraturan atau tata tertib. Tata tertib kelas. Hanya bedanya kalau dulu yang buat guru. Kita buat, kita print, kita tempel. Anak-anak
2 ini. Kurikulum Merdeka sebelum pembelajaran dimulai di awal-awal pembelajaran kita hendaknya membuat keyakinan kelas. Gambarannya seperti ini, keyakinan kelas itu. Anak-anak, ayo supaya kelas kita lebih kompak, kelas kita nyaman, belajarnya senang, kita buat keyakinan kelas bersama, disepakati bersama. Coba kamu Mbak, kira-kira apa? Pengen yang bagaimana nanti kamu dan teman-teman di kelas ini? Tapi tidak boleh pakai kata tidak, jangan atau dilarang. Jadi menggunakan kalimat aktif. Contoh Bu Guru kasih contoh ya. Memperhatikan Ibu Guru saat diterangkan materi pelajaran. Itu contohnya. Nah, silakan anak-anak ayo ditulis. Ini contohnya ya Bu, Pak Bu, nanti kalau mau menerapkan di kelas. Ditulis di post-it atau di lembar kertas. Menurut kalian nanti sifat yang bagaimana yang bisa mengompakkan kelas kita? Mereka berpikir semua menulis, ada yang begini tulisnya. Datang tepat waktu. Nah, meminta izin jika ke belakang. Nah, boleh. Ada lagi. Misalkan lagi ya. Boleh membawa handphone untuk sumber belajar. Nah, boleh. Dibebaskan, tapi hanya untuk sumber belajar, tidak ada yang untuk yang lain. Terus ada yang begini, kira-kira anak-anak itu bertanya kepada guru apabila belum paham. Nah, meminta bantuan teman apabila belum paham. Kemudian dari semua siswa yang kita mintai keyakinan kelas tadi, kita jadikan satu, kita sepakati bersama. Oke anak-anak, kita sudah merumuskan keyakinan kelas kita, maka kita harus mentaatinya. Kita harus, kesepakatan ini harus kita laksanakan. Dengan seperti itu lebih enak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba di kelasnya masing-masing di tahun ajaran baru 2024-2020. Ya, jadi bukan peraturan, bukan tata tertib lagi, tetapi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas termasuk dalam langkah direstitusi ini tadi ya. Guru lebih terbuka, siswa lebih menghormati dirinya dan orang lain. Itu dampaknya. Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian manajer dan pemantau. Untuk lebih jelasnya ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Apabila ada kasus seperti ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita sebagai penghukum, itu kita memerintahkan siswa patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, dibuatkan barisan tersendiri. Ya, kadang seperti itu, ya. Saat upacara tidak pakai topi, tidak pakai dasi, dibuatkan barisan sendiri. Nah, itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Dipantau anak tersebut jika tidak memakai atribut lengkap harus melaksanakan konsekuensi. Nah, selanjutnya kita berposisi sebagai teman, itu dengan kalimat seperti ini. Ayolah yang tertib nak, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi besok jangan lagi ya. Itu kita memposisikan kita sebagai teman mereka, teman peserta didik. Kemudian manajer, kalimatnya contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu?
bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Anak disuruh berpikir sendiri supaya tidak mengulangi. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Kadang kita juga seperti itu. Dalam menghadapi kasus, kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Selanjutnya, kembali ke keyakinan kelas tadi. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas seperti dulu? Ternyata ada alasannya, Bapak Ibu. Itu tadi, kita tidak boleh mematikan kreativitas anak, tidak boleh memaksakan kehendak anak. Mereka adalah jiwa yang memiliki 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi dalam mengompakkan kelas supaya kelas terlihat nyaman, itu alangkah baiknya menggunakan keyakinan kelas. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya terangkan tadi? Nah, di sini ada gambaran sedikit, berdiskusi, kemudian menyimpulkan bersama, kemudian ditempelkan di seperti karton dengan menggunakan post-it nanti. Seperti ini Bapak Ibu, terus ditempel seperti gambar yang ada di sini. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tadi juga sudah saya sedikit beri gambaran, lebih abstrak daripada peraturan, kemudian berupa pernyataan yang universal, kemudian dibentuk dalam kalimat yang positif, sedikit saja tetapi mengena. Contohnya seperti tadi, meminta izin jika ingin ke belakang, lebih padat tetapi mudah dimengerti. Kemudian dapat diterapkan di semua kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas dari kelas 1 sampai 6 bisa semuanya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, jangan sampai terlewat. Misalkan siswa kita 20, kita harus mengumpulkan 20 keyakinan kelas. Bagaimana kalau siswa satu dengan yang lainnya sama? Tidak apa-apa, kita jadikan satu. Misalkan yang Mbak A keyakinan kelasnya meminta izin tadi, kemudian yang Mas ini juga meminta keyakinan meminta izin jika ke belakang dan sebagainya, sama, tidak apa-apa. Yang penting 20 anak harus kita minta semuanya. Selanjutnya, nah, tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu, ini adalah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus yang dihadapi pada siswa. Yang pertama dari yang mendasar garis menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, sisi yang ke atas kiri, kemudian yang kanan menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya dari ini, Bapak Ibu akan saya putarkan video, mohon untuk diperhatikan. Di situ nanti juga ada contoh-contohnya dalam menghadapi suatu kasus di sekolah. Monggo. Ya. Mohon untuk diperhatikan ya Bapak Ibu, ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kita.
kepada Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa ada itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berturut
kita, bahkan bisa mengundang menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Demikian contoh dari kasus yang dihadapi oleh Bapak Ibu Guru, teman-teman kita. Ternyata sama, hampir sama semuanya, baik itu di SD, SMP, SMA, pasti akan menghadapi hal seperti itu. Seperti kita lihat di video tadi, awalnya murid nampak emosi sekali ya, nampak meletup-letup marahnya. Tetapi ketika guru BK-nya dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi tadi, perlahan-lahan emosinya terkontrol. Anak tersebut menjadi sadar, anak tersebut menjadi lebih tidak emosi lagi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Nah, kita harapkan nanti kita bisa menerapkannya di sekolah kita, ya Bapak Ibu. Untuk penyampaian materi dari saya kiranya cukup Bapak Ibu pada hari ini, dan sebelum diakhiri tidak akan ada tanya jawab, tapi kita ganti dengan refleksi. Nah, di refleksi ini nanti silakan Bapak Ibu untuk menuliskan di sini di kartu post-it yang saya bagikan dari 3 pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Yang kedua, hal baik apa yang kita dapatkan pada kegiatan diseminasi disiplin positif hari ini? Yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Langsung ditulis jawabannya saja. Untuk pertanyaannya tidak usah ditulis. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu selesai bisa ditempelkan di papan oranye yang saya sediakan di sana ya. Diuruskan dari atas di sini bagi yang sudah selesai, kemudian ke bawah dan di sampingnya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Yang kedua, hal baik apa yang kita dapatkan pada kegiatan diseminasi disiplin positif hari ini? Yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan ini selesai? Untuk Pak Gigit lupa. Pak Teguh sudah selesai, bisa ditempelkan di depan. Monggo.
Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan refleksi pada kegiatan diseminasi disiplin positif hari ini. Kami mohon nanti ada perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi pada kegiatan hari ini. Monggo, siapa yang akan menyampaikan refleksinya pada kegiatan diseminasi hari ini? Mungkin dari Ibu, Bapak, Bu Yati, Bu Sri, Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan refleksi dari kegiatan Bu Riki hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Yang pasti saya senang karena hari ini saya mendapat pengalaman baru yang sudah ditularkan oleh Bu Riki. Terus untuk yang kedua, baik apa yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini? Dari materi-materi yang sudah disampaikan Bu Riki hari ini, saya jadi tahu bagaimana cara saya untuk membuat kesepakatan kelas yang anak-anak itu membuat kesepakatan kelas sendiri, disetujui sendiri dan harus dipatuhi oleh mereka sendiri. Terus yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Yang pastinya setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya akan mempraktekkan dengan anak didik saya. Dan Bu Riki, terima kasih. berikutnya mungkin Bapak Sulino, monggo Pak, ada yang bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini dan ide yang baru, bagaimana perasaan kita setelah mendapatkan kegiatan di sini, hal yang baru ya. Yang kedua, dapat pada kegiatan hari ini tentunya banyak pengalaman kita yang harus kita terapkan dalam kelas. Tiga, setelah mengikuti kegiatan ini, insya Allah pembelajaran kita maju lebih enak, lebih kegiatan, Lebih nyaman nih Pak. nyaman ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, diseminasi disiplin positif sudah selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya yang kurang berkenan, masih ada kekeliruan, kekurangan, dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk peserta didik kita.